Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti PJJ-nya. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang bab 1, yaitu mengenai program linear atau disingkat sebagai PL ya. Hanya pengenalan dulu. Apa sih yang dipelajari? Apa sih program linear itu dan apa yang dipelajari? Nah, ini adalah pengertian dan ciri-ciri permasalahan program linear. Program linear merupakan bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengoptimalan. Ya, penyelesaian pengoptimalan. Ada dua nilai optimal yang ada, yaitu nilai maksimal dan nilai minimal. Ya, jadi mengoptimalkan itu membuat permasalahan itu maksimal atau minimal. Ya, kalau permasalahan yang meminimalkan berarti nanti nilai yang terkecil yang menjadi penyelesaian, tapi kalau maksimal berarti nilai yang terbesar suatu penyelesaiannya. Nah, bagaimana ciri-ciri permasalahan program linear? Ciri-ciri permasalahan program linear, ya, ciri-cirinya yaitu, ciri-cirinya yaitu ada dua. Si permasalahan itu mempunyai fungsi kendala, ya, mempunyai fungsi kendala. Fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya adalah keterbatasan modal, keterbatasan bahan, keterbatasan lahan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang membatasi. Ya. Itu adalah disebut sebagai fungsi kendala. Dan satu lagi ada yang namanya fungsi objektif. Fungsi objektif itu apa? Nah, fungsi objektif adalah fungsi tujuan ya, fungsi tujuan. Nah, itu adalah fungsi yang akan dioptimalkan, yaitu akan dimaksimalkan atau akan diminimalkan. Jadi ciri-ciri permasalahan program linear itu ada dua, yaitu fungsi kendala dan adanya fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyelesaikan program linear. Satu, harus membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari ya. Membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari. Nah, si modelnya ini biasanya berbentuk SPTLDV, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Membuat model matematikanya. Sesudah itu, langkah yang kedua adalah menggambar DP atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Menggambar daerah penyelesaian. Kemudian yang ketiga, menentukan vertex atau titik sudut dari daerah penyelesaian. Ya, kemudian yang keempat itu mensubstitusi vertex ke fungsi objektif dan menentukan nilai optimalnya. Ya, jadi kita mengambil satu cara saja untuk menyelesaikan atau mencari nilai optimalnya itu dengan mensubstitusi vertex ke fungsi objektif. Nah, untuk daerah penyelesaian ya yang nomor 2, kita sepakati saja ada beberapa versi kan ya, yang daerah penyelesaian itu bisa saja yang diarsir ya, bisa saja yang diarsir, bisa juga yang daerah yang tidak diarsir. Tapi kita ambil kesepakatannya ya, daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir seperti ini ya. Jadi diarsir. Nah, jadi bukan daerah yang polos ya. Nah, di sini nanti untuk mempermudah kalian menggunakan buku petak ya, buku petak penggaris pensil gitu supaya nanti dalam menggambar daerah penyelesaian akan bagus hasilnya. Dan ini contoh permasalahan PL. Contoh permasalahan program linear. Tadi sudah disebutkan ciri-cirinya ada dua, yaitu mempunyai fungsi kendala dan mempunyai fungsi objektif. Kalau di sini, pedagang buah memiliki modal hanya 1 juta rupiah. Ya, 1 juta itu akan membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga tiap kilogram apel adalah 4.000 dan harga tiap kilogram pisang adalah 1.600. Sementara gerobaknya ya atau tempat jualannya itu hanya bisa menampung 400 kg buah. Nah, tentukan jumlah apel dan jumlah pisang agar kapasitas maksimal. Berarti berapa kilogram untuk buah apel dan untuk buah pisang supaya kapasitasnya maksimal. Nah, di sini apakah permasalahan ini mempunyai fungsi kendala? Fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya di sini adalah ini nih hanya mempunyai uang, si pedagang itu hanya mempunyai modal sebesar 1 juta. Jadi nggak boleh lebih dari 1 juta nanti belanjanya. Ya kan? Nah, dengan memberi 4.000 untuk 1 buah kilogram apel dan 1.600 untuk setiap kilogram pisang. Nah, ini hanya boleh
membelanjakan uang sebesar 1 juta rupiah. Gitu ya. Dan tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Nah, kalau di sini untuk buah apel yang akan dibeli dan dijual kembali adalah X kilogram dan buah pisangnya adalah Y kilogram, maka antara X dan Y ini kapasitasnya boleh nggak lebih dari 400 kg. Dan 400 kg ini adalah merupakan fungsi kendalanya. Jadi apakah boleh kalau lebih dari 400 kg? Ya tidak boleh. Ya berarti yang 400 kg itu adalah fungsi kendalanya. Ya nanti si model matematikanya tidak boleh melebihi kapasitasnya, si X dan Y-nya tidak boleh melebihi 400 kg. Dan untuk harganya 4.000 untuk setiap kilogram apel. Nah, kalau akan dibeli X kilogram apel berarti nanti 4.000 kali jumlah kilogram yaitu X, 4.000X ya. Nanti kalau ditambahkan dengan 1.600 untuk setiap kilogram pisang berarti 1.600 Y karena yang akan dibeli adalah sebesar Y kilogram. Nah, dan nilainya tidak boleh melebihi 1 juta rupiah. Kalau melebihi berarti ya kurang, modalnya kurang gitu kan ya. Nah, jadi kalau seperti itu kita belajar sekalian memodel matematikanya ya. Itu kapasitasnya nggak boleh lebih dari 400, berarti harus kurang dari atau sama dengan 400. Kemudian modalnya 4.000X ditambah 1.600 Y untuk setiap kilogram pisang adalah 1.600. Kalau akan membeli Y kilogram pisang berarti 1.600 Y. Nah, ini tidak boleh melebihi 1 juta. Ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Atau ini kita sederhanakan menjadi dibagi dengan berapa dibagi dengan 80 ya. Ya kan ya, kalau atau ini dicoret dulu kayak gini nih, coret 2 nolnya, coret 2 lah disederhanakan ini 40 bagi berapa 8 ya, bagi 5 akan sama dengan 8X ditambah dibagi 5 ini akan sama dengan 30 sekian ya. Nah, 30 sekian Y dan nanti tandanya tetap kurang dari ya, tandanya kurang dari atau sama dengan 1 juta juga dibagi oleh 5, hasilnya adalah berapa. Ini modelnya. Dan karena X dan Y menyatakan jumlah kilogram, berarti X dan Y-nya harus merupakan bilangan positif. Tidak boleh kurang dari 0, harus positif. Ya, ini contoh yang kedua. Luas daerah parkir 1.760 meter persegi. Luas parkir untuk mobil kecil rata-rata adalah 4 meter persegi dan mobil besarnya dari 20 meter persegi. Sementara daya tampungnya hanya memuat 200 kendaraan. Biaya parkirnya Rp1.000 per jam untuk mobil kecil dan untuk mobil besarnya adalah Rp2.000 per jam. Nah, yang ditanyakan supaya tempat parkirnya maksimal ya, supaya hasilnya maksimal, maka berapa jumlah kendaraan yang parkir di situ? Antara mobil besarnya berapa, mobil kecilnya berapa? Dan ini juga merupakan contoh dari permasalahan program linear. Dengan fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya adalah keterbatasan lahan. 1.760 meter persegi. Dan kapasitasnya, ya kapasitas atau daya tampung dari si lapangan parkirnya hanya ada 200 kendaraan. Ini ada sebagai fungsi kendala. Dan fungsi objektifnya berarti memaksimalkan hasil pendapatan dari tempat parkir itu 1.000. Jadi kita misalkan saja yang akan parkir mobil kecilnya adalah X buah mobil kecil ya, mobil kecil. Nah, dan Y buah mobil yang besar, Nah, X dan Y ini daya tampungnya berapa? Maksimal 200 kendaraan yang parkir. Padahal mobil kecil yang parkir memakan tempat 4 meter persegi, yang mobil besarnya adalah 20 meter persegi. Padahal lahannya ada 1.760 meter persegi. Ya, kemudian dari biaya parkirnya adalah di sini biayanya adalah 1.000 untuk satu mobil kecil ya 1.000 per jam dan yang ini adalah 2.000. Nah, berapa pendapatan maksimal per jam? Ya, dalam 1 jam berapa pendapatan maksimal dengan berapa mobil kecil dan berapa mobil besar yang parkir di situ.
seperti ini. Nah, ini kalau kita model matematikanya adalah, kita buatkan model matematikanya, berarti X dan Y-nya kalau dijumlahkan tidak boleh lebih dari 200. Kalau lebih berarti ya kurang tempatnya gitu kan. Berarti X kalau ditambahkan dengan Y harus kurang dari sama dengan 200. Kemudian dari yang parkirnya, yang tempat parkir mobil kecil adalah 4 meter persegi, maka kalau ada X mobil kecil berarti 4X ditambah berapa? 20Y ya. 20Y tidak boleh lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 1760 meter persegi. Ini disederhanakan tinggal dibagi oleh 4 ya. Jadi X ditambah 5Y kurang dari, ini bagi 4 berapa hasilnya, silakan dihitung. Dan satu lagi ditambahkan, ini model matematikanya ya, model matematikanya. Karena X dan Y menyatakan jumlah, berarti X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari 0, dan Y-nya juga harus lebih dari 0. Seperti ini. Ya, lebih dari atau sama dengan 0. Ya, semoga bisa cukup bisa dipahami ya. Nanti tinggal latihan bagaimana menyelesaikan